Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya, khususnya buat anak-anak didik kami di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen. Nah, pagi ini saya sungguh bersyukur untuk boleh berada di tempat ini. Sebagaimana kita ada semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita masih diberikan nafas kehidupan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama untuk melakukan saat teduh. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya kalau kami ada sampai dengan saat ini semua karena hanya anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kebaikan, bukan karena kegagahan kami, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan masih berikan kepada kami nafas kehidupan, itu artinya kami masih memiliki tugas yang belum selesai yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mau Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, supaya selama kami hidup, kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak, dan kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan perenungan kami pagi ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang pimpin kami, Roh Kudus yang kuasai hati, Roh Kudus yang akan memberikan ketenangan kepada jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur hanya kepadamu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Nah, saat ini Bapak mau mengajak bagi kita, saya mau mengajak kita semua untuk mulai belajar ya. Satu hal yang sangat penting yang harus tentunya dimiliki oleh setiap orang percaya, yaitu bagaimana kita harus menerima segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan rasa bersyukur. Nah, apakah kita mengenal seseorang yang tidak pernah merasakan kepuasan dengan keadaan hidupnya? Dia mungkin merasa frustrasi karena tidak kunjung menikah, dan selalu merasa sudah dikejar-kejar oleh waktu, deadline. Atau mungkin kita mengenal seseorang yang marah di dalam hidupnya oleh karena dia sedang mengalami perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak dia harapkan, yang mungkin itu dia dapatkan selama dia bekerja di dalam membangun karirnya. Atau mungkin juga ketika seseorang sedang berkuliah, lalu kemudian menerima perlakuan yang sungguh-sungguh tidak adil. Mereka yang selalu merasa khawatir, karena apa? Karena berusaha untuk memahami segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya mereka ingin memahami mengapa banyak hal yang tidak mereka harapkan itu terjadi, tetapi bahkan mereka sedang berusaha untuk dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mereka harapkan di dalam hidupnya, di mana sebenarnya mereka bahkan mengerti bahwa yang dapat mengubah segala sesuatu itu hanyalah pribadi Tuhan saja. Mungkin ada seseorang yang terdiagnosa oleh suatu penyakit yang kronis, ya, yang tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya, dan penyakit ini kemudian mewajibkan seseorang itu untuk seumur hidupnya mengkonsumsi obat. Dan lalu kemudian setiap saat dia berusaha dengan segala pikirannya mencari jalan keluar, bagaimana supaya ia tidak lagi memerlukan untuk meminum obat. Nah, satu hal yang saya percaya, bahwa yang menciptakan suatu ketidakbahagiaan dalam hidup kita, bahkan itu akan menimbulkan frustrasi dalam diri kita, itu adalah diri kita sendiri. Yaitu diri yang selalu dengan terus-menerus berjuang untuk melawan segala situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mulai tidak dapat memahami
mengapa banyak doa-doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Dan kita mungkin bertanya, mengapa banyak hal itu tidak bisa berubah untuk menjadi seperti yang kita harapkan. Bahkan kita sangat menginginkan hal tersebut untuk dapat berubah dengan segera. Seseorang yang mungkin akan terus-menerus bertanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Ini akan mengakibatkan suatu kehidupan yang dia akan mengalami yang disebut dengan ketidaktenangan. Hatinya akan selalu dibawa oleh kegelisahan. Dia akan selalu merasa galau. Dia bahkan mungkin akan merasa tidak pernah aman, insecure, dan tidak akan merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Nah, satu hal yang harus kita mulai belajar supaya kita bisa mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Saya baca di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi hal yang harus kita mulai pelajari dalam hidup ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang dapat untuk selalu tinggal diam dan kemudian kita belajar untuk tenang. Sebab kita mengetahui bahwa kita punya Tuhan Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mengatur segala sesuatu di muka bumi ini supaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, mungkin saat ini kita sedang berada dalam satu situasi, dalam satu keadaan di mana keadaan tersebut adalah satu kondisi itu yang sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Dan kita menginginkan supaya banyak hal tersebut dapat berubah dengan segera. Kita tidak lagi merasa sanggup untuk menunggu waktu Tuhan. Kita tidak memiliki kesabaran untuk menunggu Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, jika kita adalah orang-orang percaya, maka kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa ada Tuhan yang memegang kendali dan ada Tuhan yang sedang mengarahkan langkah-langkah orang percaya, sehingga kita seharusnya di mana kita berada saat ini itu berada di dalam kondisi kepercayaan bahwa saat ini sebagaimana adanya kita itu adalah bagian daripada apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan dalam hidup kita. Kita harus belajar supaya tidak bergumul dengan kehidupan kita. Kita harus belajar untuk tidak menolak, tidak melawan kehidupan kita. Sebab memang Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu tertulis dalam Mazmur pasal 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami satu sakit penyakit, kita harus percaya bahwa Tuhan sedang menetapkan langkah kita berjalan melewati suatu penyakit tertentu. Secara manusia mungkin kita akan berpikir penyakit ini akan membawa kita kepada kematian. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu memiliki rancangan yang berbeda daripada apa yang kita rancangkan. Menurut rancangan manusia, seseorang yang mengalami sakit penyakit yang parah, maka dia akan berakhir kepada kematian. Tetapi menurut rancangan Tuhan,
Seseorang yang harus melewati masa-masa penyakit, yang mungkin bahkan penyakit yang berat dalam hidupnya, maka Tuhan inginkan ada kebaikan di situ. Tuhan menginginkan ada satu rancangan yang indah yang terjadi melalui sakit penyakit kita. Tapi sebelum itu dapat terjadi, maka kita harus memberikan supaya langkah-langkah tersebut itu adalah langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan yang menginginkan kita untuk mengalami sakit penyakit saat ini. Maka dari dalam diri kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak saya. Sebab apa? Sebab rancangan yang Tuhan tetapkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, itu hanya dapat terjadi kalau kita itu kemudian belajar melangkah seperti apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka dalam Mazmur 37 ayat 23 tadi yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Maka manusia itu harus memilih, seseorang itu harus memilih supaya dia melangkah di dalam ketetapan langkah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan bukan kemudian menetapkan langkah sendiri, langkah yang terbaik menurut diri sendiri, lalu kemudian berharap Tuhan campur tangan untuk membawa kebaikan dalam hidupnya. No. Memang secara manusia kita akan merasakan sangat sulit untuk ikut melangkah, untuk mau melangkah di dalam langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena seringkali langkah-langkah yang Tuhan tetapkan itu adalah langkah yang jauh berbeda, jauh berlawanan dengan langkah yang ingin kita tetapkan dalam hidup kita. Sebagai contoh tadi saya katakan, orang yang divonis pada suatu penyakit, maka dia akan berpikir bahwa langkah seharusnya yang dia miliki adalah dia kemudian berobat, kemudian diberikan obat, lalu kemudian sembuh dan tidak perlu lagi minum obat. Tapi Tuhan seringkali menetapkan langkah yang berbeda. Yang Tuhan inginkan adalah seseorang itu berjalan di dalam menjalani masa penyakitnya, lalu kemudian dengan setia untuk berobat, lalu kemudian mengkonsumsi obatnya seperti apa yang disarankan oleh dokter, dan bukan setiap hari bertanya-tanya sampai kapan saya harus minum obat ini. Oleh karena apa? Kalau kita bertanya-tanya terus-menerus, sampai kapan saya harus minum obat, itu akan menimbulkan rasa stres yang mendalam. Rasa stres itu akan menimbulkan gejala tidak nyaman pada tubuh kita. Ada orang yang dengan rasa stresnya akan meningkatkan asam lambungnya, lalu kemudian rasa perutnya tidak pernah nyaman, perih, panas, kembung, sulit ke belakang. Ada yang merasakan mungkin di dadanya akan terasa sangat panas, tidak nyaman. Ada yang merasa kemudian cepat lelah, tidak ada gairah, bahkan untuk makan sekalipun itu bisa dia tidak memiliki selera lagi. Nah, hal ini akan membuat seseorang itu merasakan kehidupannya dengan rasa sakit. Dan tentu tidak ada manusia yang menginginkan rasa sakit. Dan itu bukan yang dirancangkan oleh Tuhan, langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan pada manusia. Tetapi langkah yang ditetapkan oleh Tuhan adalah begini. Ketika kita harus menjalani satu penyakit, lalu kemudian kita berkata kepada Tuhan, bukan kehendak saya yang terjadi. Bukan kehendakku Tuhan yang terjadi, tetapi kehendak-Mu. Kalau saya harus mengalami penyakit tertentu divonis oleh dokter, maka jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak saya. Biar saya berhenti berkehendak untuk mau sehat dengan segera. Saya tidak akan berkehendak untuk kemudian Tuhan mencabut penyakit saya ini. Tapi saya percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan rancangkan itu jauh lebih tinggi dengan apa yang dirancangkan oleh manusia.
Maka ketika kita mulai menerima segala sesuatu, khususnya ketika kita merasa sakit, itu tubuh kita akan memberikan respon yang sangat positif. Kita akan mulai merasakan ketenangan itu mengalir mulai dari kepala kita sampai ke seluruh tubuh kita. Dan itu akan membuat rasa nyaman di tubuh kita. Itu sebabnya seseorang mungkin didiagnosa dengan satu penyakit tertentu, tetapi untuk mengalami rasa sakitnya, seberapa berat rasa sakit yang dia alami, itu bergantung kepada kemampuan dia, kemauan dari dalam dirinya untuk kemudian menerima saja segala sesuatu dengan percaya, dengan tulus, sebab Tuhan yang lebih tahu atas setiap langkah-langkah kehidupan yang Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Maka seseorang mungkin bisa saja divonis dengan satu penyakit tumor. Tapi ketika dia berserah kepada Tuhan, rasa berserah itu akan membuat dia berada dalam kondisi ketenangan yang luar biasa. Itu akan menekan setiap saraf-saraf yang peka terhadap rasa nyeri. Sebab rasa nyeri itu sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional seseorang. Kalau orang yang tidak bisa menerima banyak hal, maka emosionalnya akan bergejolak dengan sangat tinggi. Emosional yang bergejolak sangat tinggi ini akan memicu saraf-saraf yang peka terhadap rasa sakit itu kemudian menjadi sangat peka terhadap rasa sakit. Sakitnya sedikit sebenarnya, tapi kemudian apa yang dirasakan oleh pikirannya, oleh otaknya adalah sakit yang sangat berat. Nah, demikian halnya dengan banyak kondisi dalam kehidupan kita. Maka kalau seseorang tadi saya katakan mulai belajar menerima, mulai belajar mau saja dengan apa yang Tuhan tetapkan, kita mengalah kepada Tuhan, maka tubuhnya akan sembuh pada saat itu juga. Dia tidak perlu merasakan penderitaan, dia tidak perlu merasakan pemberontakan di dalam dirinya. Haleluya, haleluya. Mungkin saat ini kita bergumul dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi. Ada yang mungkin sampai sekarang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Saya mau katakan, saat ini juga Tuhan sedang menetapkan langkah Anda. Bahwa saat ini Anda belum dapat bekerja. Belum mendapatkan pekerjaan. Tetapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak akan mencukupi segala yang kita butuhkan. Bagi kita yang saat ini mungkin keadaan ekonominya begitu sulit, saya berdoa, biarlah kiranya Tuhan sumber segala sesuatu itu pasti akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi supaya Tuhan dapat mencukupkan, supaya Tuhan berkenan untuk memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, maka Tuhan membutuhkan kita untuk mau mengalah kepada setiap langkah-langkah yang Tuhan sedang tetapkan dalam hidup kita. Nah, hari ini berhenti bergumul. Hari ini berhenti berjuang. Hari ini berhenti berusaha. Bukan untuk melakukan kebaikan, tetapi berhenti berjuang, bergumul, berusaha untuk menentang, untuk melawan, untuk menengking bahkan segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita harapkan. Jadi perjuangan kita bukan untuk menentang itu semua, bukan untuk sibuk berdoa setiap hari lalu kemudian Tuhan ubahkan keadaan ini, Tuhan aku gak sanggup lagi, Tuhan aku gak bisa menerima hal ini. Tetapi hari ini perjuangan yang sebenarnya yang harus kita lakukan adalah berjuang untuk menerima. Bergumul untuk menerima. Tujuan akhirnya adalah menerima keadaan. Tujuan akhir dalam pikiran kita bukanlah untuk mengubah keadaan. Sama halnya dengan hari-hari ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Saya katakan kalau kita setiap hari sibuk berdoa, kemudian menengking COVID-19, bahkan kita berkata kita doa peperangan. Saya mau katakan, apa yang kita perangi? Jangan sampai yang kita perangi itu adalah langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang perlu kita perangi adalah diri kita sendiri. Supaya kita bisa menerima
segala sesuatu. Kita memaksa diri kita untuk sanggup menerima segala sesuatu dengan percaya bahwa ada Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan kemudian dia tahu apa yang terbaik, dia tahu apa yang dia rancangkan, dia tahu bahwa rancangan yang dia tetapkan adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan hari ini saya mau katakan, sekalipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tapi saya percaya ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang paling indah, yang terbaik, yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita harus belajar mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, sekalipun keadaan hari-hari ini tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa menerima keadaan kita saat ini? Karena orang-orang yang tidak bisa menerima keadaannya itu akan dipenuhi dengan kekecewaan, kepahitan, kegelisahan, kesedihan. Dan itu semua bukanlah bagian daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan, itu artinya dia percaya bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkahnya, Tuhan yang mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupannya. Haleluya. Maka banyak hal yang mungkin kita tidak bisa terima dalam kehidupan kita, yang kita tidak bisa penuh dengan rasa syukur, itu akan membuat seseorang itu akan semakin lelah. Dia mungkin terus berdoa, menolak dan menengking, dan memohon tolong Tuhan, Engkau harus mengubah keadaan saya. Engkau harus mengubah orang-orang yang menyakiti saya. Engkau harus mengubah keadaan di kampus kami. Engkau harus mengubah keadaan di pekerjaan saya. Engkau harus mengubah, aku tidak suka mungkin dengan kuliah-kuliah yang kujalani. Engkau harus mengubah, mungkin banyak dosen-dosen yang tidak seperti yang kau harapkan, yang membuat engkau mengalami kekecewaan. Engkau harus mengubah anakku, saudaraku, istriku, suamiku, karena mereka tidak melakukan hal yang benar. Tapi saya mau katakan, yang mau Tuhan ubahkan pertama sekali bukanlah keadaan di luar diri kita, tetapi yang mau Tuhan ubahkan adalah apa yang ada di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya ketika Mazmur 37 ayat 23 tadi yang berkata bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang benar, itu bisa kita lakukan dalam hidup kita. Itu kita bisa lakukan dengan sebaik, sesempurna-sempurnanya. Sehingga ketika kita melakukan langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka Dia membawa kita kepada kehidupan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan saya mau katakan juga bahwa orang-orang yang dalam hidupnya setiap saat berdoa supaya Tuhan mengubahkan keadaannya, itu adalah kehidupan yang tidak alkitabiah. Mazmur 31 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi yang Tuhan inginkan bagi kita ketika kita mengalami situasi-situasi yang tidak kita harapkan, kita harus mulai serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita serahkan saja sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus kita jalani. Tuhan bisa atur segala sesuatu dalam hidup kita, yang kemudian kalau kita ikut saja dengan apa yang Tuhan tetapkan, Tuhan pasti akan menjadi penolong bagi kita. Itu dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan tidak berhenti di situ, Dia akan bertindak. Jadi tindakan Tuhan, campur tangan Tuhan, itu hanya bisa terjadi waktu kita belajar berhenti untuk kemudian ikut campur. Waktu kita kemudian belajar berhenti untuk memikirkan langkah apa selanjutnya yang harus saya kerjakan. Waktu kita berhenti untuk kemudian merencanakan hari yang akan datang seperti kepada keinginan kita. No. Kita tidak bisa merencanakan itu menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi kita tahu bahwa
Kita serahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Kita serahkan segala keinginan hati kita kepada Tuhan. Dan kita percaya saja. Kita percaya saja, artinya kita katakan, Tuhan, terserah Tuhan apa yang mau Tuhan kerjakan. Maka pada waktu itu Tuhan akan dapat bertindak dalam kehidupan kita. Haleluya. Mazmur 95 ayat yang kedua berkata, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Hari ini kita harus bisa belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Nah, mengapa kita harus bersyukur dalam segala keadaan? Mazmur 95 ayat yang kedua dengan jelas menyatakan, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hanya berkenan untuk kita temui, hanya berkenan untuk kita kemudian dapat menghadap wajahnya kalau seseorang itu membawa nyanyian syukur dalam hidupnya. Nyanyian syukur apa yang bisa kita bawa sama Tuhan hari ini? Saya percaya mana lebih banyak hal yang kita harapkan atau hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Bagi saya pribadi, itu mungkin saya bisa katakan hampir 100% hal-hal yang terjadi dalam hidup saya adalah hal-hal yang di luar daripada apa yang saya harapkan, apa yang saya rencanakan, apa yang saya idam-idamkan. Tetapi Tuhan berkata, marilah biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, hidup kita, itu harus berubah menjadi nyanyian syukur kepada Tuhan. Saya sedang sakit, maka saya berkata, Tuhan terima kasih untuk sakit penyakit saat ini. Sebab itulah yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Kalau kita mungkin dalam kesusahan ekonomi, kita berkata, Tuhan terima kasih, ekonomi saya begitu sulit, tapi Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Kalau mungkin kita kemudian tidak suka dengan kuliah kita, kita berkata, Tuhan terima kasih untuk kuliah sampai hari ini. Itu artinya Tuhan sedang menetapkan langkah-langkah dalam kehidupan saya. Dan saya akan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan menjadi seperti apa yang saya inginkan. Haleluya. Haleluya. Maka orang yang hidupnya banyak bergumul dengan keadaan yang dia hadapi, sebenarnya dalam doanya dia tidak bisa menghadap kepada Tuhan. Dalam doanya dia tidak bisa untuk kemudian mengalami hadirat Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini bandingkan ya. Kalau kita kemudian mau bertemu dengan orang-orang pemimpin-pemimpin yang besar, ada dua pilihan mungkin ketika kita membuat keinginan untuk bertemu. Yang hari-hari ini mungkin sering kita lihat demonstrasi. Ada orang yang memilih cara demonstrasi supaya bisa bertemu dengan pemimpin. Dan apa yang dia bawa adalah semua keluhan. Kami tidak suka ini, kami tidak suka ini, kami tidak terima ini, kami tidak mau ini, kami tidak suka itu semua. Dan kami mau bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang bisa mengubah keadaan ini. Modelnya demonstrasi. Tapi ada kemudian orang yang mungkin dengan bersyukur, dia kemudian memakai satu jalan di mana dia bawa pujian-pujian kepada seseorang itu. Dia berikan rasa syukurnya kepada seseorang itu dan mengharapkan orang itu untuk bisa bertemu dengan dia dengan cara yang sangat-sangat elegan tentunya. Hari ini sama dengan Tuhan. Apakah kita datang kepada Tuhan sebagai demonstran? Atau kita datang kepada Tuhan menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur? Mana Tuhan lebih berkenan untuk ditemui? Gaya demonstran atau gaya orang yang bersyukur? Saya percaya ada jaminan yang Alkitab katakan kepada kita. Mazmur 95 ayat 2. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan ucapan syukur.
Setiap ucapan syukur kita itu akan membuat Tuhan berkenan. Kita berhadapan dengan wajahnya Tuhan. Itu akan membuat kita akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan dikatakan setelah kita bersyukur, maka kita akan bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Akan keluar lagu-lagu pujian kepada Tuhan, lagu-lagu penyembahan kepada Tuhan di atas segala masalah dan persoalan kita. Pujian dan penyembahan kita itu bukanlah pujian penyembahan yang abstrak. Tetapi kita percaya bahwa apa yang terjadi saat ini itu harus menjadi pujian. Itu harus menjadi ucapan syukur sama Tuhan. Kita harus belajar bersyukur karena sakit. Kita harus belajar bersyukur karena disakiti. Kita harus belajar bersyukur karena perlakuan tidak adil. Kita harus belajar bersyukur untuk banyak hal yang tidak kita senangi dan kita sukai. Satu ayat yang terakhir yang harus kita renungkan. Mengapa rasa syukur itu penting? Sebab rasa syukur itulah nanti akan menjadi modal bagi kita. Di mana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan mengalami kuasa Tuhan. Kita mungkin mengingat anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin itu bisa memberi makan 5.000 orang lebih? Tapi apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Pertama sekali dia katakan dia mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak kemudian membuat perhitungan, wah bagaimana ini? Mana mungkin kamu bawa sama saya hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi yang pertama sekali Tuhan Yesus lakukan adalah dia mulai mengucap syukur atas hal yang mungkin secara pandangan manusia itu adalah hal yang mustahil, hal yang tak mungkin disyukuri. Tapi kemudian Yesus memberikan ucapan syukur. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Hari ini saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tapi Tuhan sedang menunggu kita, supaya kita boleh menghadap wajahnya. Yaitu dengan kita mulai mensyukuri segala sesuatu dalam hidup kita. Mulailah hari ini berdoa, bukan untuk meminta Tuhan mengubah keadaan kita. Tetapi mulai berdoa untuk membawa keadaan kita itu dengan rasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mungkin bisa berkata, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Amin. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus belajar menerima. Setelah kita menerimanya, kita mencintai semua yang terjadi karena kita tahu bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Engkau tidak perlu kecewa, engkau tidak perlu marah, engkau tidak perlu putus asa, engkau tidak perlu menengking segala sesuatu yang datang dalam hidup kita. Tapi hari ini kita percaya hanya ada Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bergumullah, berjuanglah, berusahalah bukan untuk mengubah keadaan kita saat ini. Tetapi bergumullah, berjuanglah, berusahalah untuk kita bisa menerima segala sesuatu. Lalu kemudian kita membawa itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu, untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan Mazmur 31 ayat 5 tadi berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang dalam hidupnya mampu untuk bersyukur dan bersyukur dalam segala hal. Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang kita sembah, itu akan bertindak tepat pada waktunya. Dan kalau Tuhan yang bertindak, maka Ia hanya akan bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita semua adalah orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini menjadi obat. Ini menjadi jalan keluar, breakthrough bagi kita. Kalau kita mungkin sampai hari ini masih merasa frustrasi akan hidup ini, maka saya percaya mulai daripada hari ini kita akan bisa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, hamba bersyukur ya Tuhan, untuk Tuhan boleh memberikan pengajaran kepada kami, bahwa di dalam segala sesuatu dalam hidup kami,
sangat penting untuk bisa mengucap syukur, bahkan di dalam keadaan yang tidak seperti yang kami harapkan. Mengapa? Karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Mengapa? Karena waktu kami menyerahkan saja segala hidup kami, maka Tuhan yang kami sembah itu akan bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak, Ia pasti akan memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara. Hamba berdoa juga untuk orang-orang yang sakit. Hari ini berhenti menengking segala penyakit-Mu, tapi mulailah belajar menerima bahwa Tuhan yang Engkau sembah itu yang menetapkan segala hal yang boleh terjadi dalam hidupmu. Dan kalau engkau sudah bisa menerima segala hal tersebut dengan ucapan syukur, maka sebagaimana Tuhan mampu mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi begitu banyak roti dan begitu banyak ikan, ada mujizat yang di luar daripada kapasitas manusia, itu dapat terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Semoga ini semua membawa kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.